suwun Gus. Matur suwun dumateng Gus Iit. Ini terakhir Gus Bah. Ya Allah. Kalau yang Gus Yasin dari sisi kenegaraan, Gus Iit dari sisi ilmiah, Gus Bah dari sisi humaniora, dari sisi sentuhan hati manusia sesama manusia. Saya yakin di tempat saya itu desa sekali. Orang di atas gunung di Banyurip di sowan Yai merasa seperti keluarganya Yai. Masih bisa dibuktikan. Dari yang mana lagi ketemu Yai merasa dihormati Yai seperti keluarganya Yai. Sehingga setiap yang datang siapapun ditanya, aku ambek Yai ku koyo keluarga nilasa Indonesia kok ngaku ngono kabeh. Jadi sangat diharapkan sisi humaniora, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Padahal di Banyurip itu tempat minyak ilegal itu, minyak apa ya, kalau ada Pertamina di sana Pertamini, minyak ilegal itu sowan Yai ya ditemoni Yai, ditanya anakmu piro, wedhusmu ono sing mati apa ora, ya seperti itu, sehingga merasa dihormati, disentuh sisi kemanusiaannya. Sehingga Yai dimanapun orang didatangi Yai itu bahagia. Seperti misalkan saya didatangi Gus Bah, bahagia rasanya. Cuman Gus Bah tidak mungkin ke tempat saya, tidak mungkin kelihatannya. Ada satu yang seperti persamaan Yai dengan Gus Bah yang saya ingat, orang sowan Yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak. Yai hadir, Yai sehat, Yai apa? Orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah, keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bah. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bah itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa ini sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya sowan itu yang nemoni Gus Sabror. Wah, nanti kalau saya kepanjangan malah saya yang ngomong ini. Tidak pantas saya. Monggo Gus, sisi humaniora Yai, orang selalu mengharapkan kehadiran Yai sebagaimana mengharapkan kehadiran beliau. Kita menghadirkan Yai di hati kita. Kita menghadirkan Gus Bah di HP kita. Itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat kita hormati Kiai Haji Aufal Marom selaku Ketua Yayasan Al Anwar 3, pimpinan sekaligus pengasuh Anwar 3 Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Gus Iit, Mas Najib, dan yang saya hormati semua dosen, adik-adik yang saya cintai. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi.
Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Batu, saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Gus Yofur tahun pertama bangun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu tidak bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini, Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatirkan istri. Apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri? Itu benar-benar kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Yofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib. Dan itu saya kenang betul. Izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Ayatahaqqaqu bisukun tarku qadhi wa bisukut tarku qadam. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Yofur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Yofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Salim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Jika Gus Yofur sekolah ya sampai dokter. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk. Karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia enggak khusyuk supaya enggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Kita masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya. Ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yak dulu batu. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa.
Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah sabkut bima, jangan sampai terjadi. Karena beatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan gitu. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang terbangan gitu. Ya ini gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana ya. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda ya, mulai yang waras kayak Gus Zofur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi, ditanya, nah apa kowe Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Laits. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah. Juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajiru Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syari'atu wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali, hidup di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu. Tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan.
Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdullah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah. Wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajir. Wassalat khalfa kulli muslimin ya baron kana ufajirun. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari setel nggak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai belum Mbah Hasyim yang bina Pak Karno, sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PD untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Bang, gue tenang mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng dia. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin diwetkan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat tuh jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang tuh calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya, namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya, masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini.
Ibunya Pak Rafiq nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engkau apa yang Kiai Nur Salim mau Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya? Seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata kesit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng panjenenganipun Gus Bahak. Selanjutnya bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya ganjelan, punya unek-unek, punya pertanyaan untuk disampaikan kepada panjenenganipun, saya persilahkan. Tolong dari putra angkat tangan. Dari putri barangkali ada, angkat tangan. Jangan malu-malu, Ding. Tidak ada. Dari putra silahkan. Maju, sebut nama dan pertanyaannya dihadiahkan pada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru kami, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maun beserta para tamu undangan, narasumber beliau Kiai Haji Idrul Maimun dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin, segenap guru-guru kami yang semoga selalu Allah lindungi. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Nama saya A'anullah dari Indramayu. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada 3, cuman yang satunya sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Idrul Maimun tentang perkataan Mbah Yai yang izdada khusyu'an izdada jahlan itu. Kemudian duanya itu, yang pertama, bagaimanakah manhaj Syekhina Maimun Zubair dalam menjaga kualitas ilmunya sehingga beliau sebegitu alimnya gitu. Tadi Kiai Haji Idrul Maimun menerangkan beliau selalu belajar dimanapun, di dalam perjalanan juga. Terus yang saya inginkan karakter yang seperti apa gitu dalam belajar beliau sehingga bisa selalu sukses gitu, selalu pengen belajar, selalu cinta ilmu seperti apa. Mungkin bisa contoh menggabungkan antara akal dan hati, itu kan kita perlu trik-trik gitu. Yang kedua, mungkin ini untuk pertanyaan ini ditujukan kepada beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin. Santri yang bagaimanakah yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Syekhina Maimun Zubair? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya.
Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertanyaannya untuk Gus Baha, saya ingin. Bagaimana kira-kira personifikasi santri yang dicintai oleh Romo Yai Maimun? Dumateng panjenenganipun tumonggo. Monggo Gus. Monggo to mriki. Seperti yang diterangkan semua narasumber mulai Gus Yasin, namun mencintai semua santri. Saya ingat betul kalau doa ditambahi dan semua santri. Jadi saya yakin, hakul yakin semua santri beliau. Ini tentu sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahlil kabair min umat. Di saking baiknya Nabi, umat yang paling beling pun itu masih dapat jatah apa? Syafaat. Tapi kalau tanya yang dicintai fil ilmi, mungkin saya bisa jawab. Karena kalau secara mutlak nanti diskriminasi. Mencintai yang alim saja, yang khusyuk saja, nanti kasihan yang lain. Dan saya tidak akan salah tafsir dalam hal itu, karena itu ma'ruf, beliau mencintai siapa saja sesuai yang dikatakan Gus Zofur dari mulai Gus Yasin. Saya punya pesan sama santri-santri di Al Anwar 3, tidak perlu kecil hati. Jadi saya masih ingat setiap acara di sini, saya alhamdulillah sering hadir, dan Yai juga pasti hadir. Beliau ngendikan di sini lama sekali. Mulai proses mendirikannya sampai setiap acara tahunan, kadang 2-3 kali juga beliau rawuh. Tapi yang saya ingat dari beliau adalah begini, sering beliau ngendikan gini, ilmu itu harus tahqiq. Barokahnya tahqiq itu, kualitas ilmu itu menjadi pembeda. Misalnya begini ya, kita-kita yang terpelajar ketika mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajmain ini kalimatun fariqah atau lafdun fasil kalau dalam takrif itu. Bahwa kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ketika seorang Mbah Mun, seorang Gus Zofur, seorang Gus Yasin bilang ajmain, itu memaklumatkan ke semua yang mendengar bahwa ini pegangan kita, ini madhab kita, ini akidah kita, menghormati semua sahabat. Khilafama alaihi syiah, tentu itu beda syiah yang akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga barokahnya kualitas itu kita tahu, mengatakan ajmain ini tidak main-main. Sehingga saya itu kalau muqaddimah khutbah tidak sepanjang Gus Amin tadi, saya yang mau yang umum saja. Wassalatu wassalamu terus wa ala alihi washabihi ajmain. Itu selain saya juga ada ahli hafalan khutbah banyak. Juga memang sengaja supaya ajmain ini jadi satu akidah. Bahwa prinsip ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ajmain ini, nah mungkin orang-orang awam juga bilang ajmain. Enggak apa-apa meskipun mereka enggak paham. Tapi tetap itu jadi maklumat bahwa Islam Indonesia rata-rata ahli sunnah wal jamaah dicirikan dengan menghormati semua sahabat. Nah, sudahlah, ini sudah malam. Ini monggo Gus Amin malih diterusaken. Matur suwun dumateng sedantenipun. Saya pembawa atau moderator malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir. Sengaja untuk terakhir saya tidak nggojloki Gus Baha. Itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Ini tulus Gus. Sampean jenengan bisa melihat aura ketulusan di wajah saya. Sebagai kalimat paling akhir, kita mengharapkan doaul ikhtitam dipun sarirani atau dipandu oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Aufal Marom. Dumateng panjenenganipun wekdal saha kawula sumanggaaken.
الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم